Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-110. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Sri Rajasa menundukkan wajahnya. Ia sadar bahwa pasti banyak orang tua-tua yang mengetahui keadaan Anusapati yang sebenarnya. Karena pada saat Tunggul Ambetung terbunuh, Ken Dedes memang sudah jelas mengandung. Kau memang bodoh sekali. Sri Rajasa masih selalu menyesali tindakan penasehatnya. Kalau saja orang itu tidak memberinya kepuasan karena ia berhasil mengasuh Tohjoyo, maka ia pasti sudah mengambil tindakan tersendiri. Tetapi dalam keadaannya yang sekarang, ia tidak dapat melakukannya. Namun Sri Rajasa pun menyadarinya bahwa kedudukannya pasti akan tersentuh juga oleh akibat kebodohan penasehatnya yang sebenarnya ingin mendapat pujian daripadanya itu, betapapun kecilnya. Kita tidak akan dapat mengabaikan mereka, berkata Sri Rajasa. Telah beberapa kali orang-orang berkerudung itu menjamah halaman istana. Bahkan aku sendiri pernah berusaha untuk menangkapnya, tetapi ia berhasil lolos. Belum tentu orang yang datang sekarang itu adalah orang yang terdahulu juga. Bahkan pernah terjadi mereka datang bersama-sama, 3 orang seperti yang pernah kau katakan. Apalagi mereka berhasil menggagalkan usaha Kiai Kisi untuk membunuh atau menangkap putra mahkota. Nah, kau dapat membayangkan bahwa hal ini bukannya suatu permainan yang dapat diabaikan. Kita tidak tahu apakah di belakang mereka berdiri pasukan segelar sepapan dari orang-orang berkerudung hitam dan memiliki kemampuan yang menggemparkan itu. Bukankah ia berhasil mengelabuhimu dengan berpura-pura tidak mampu lagi mengadakan perlawanan, sehingga kau dapat membusungkan dada, mengucapkan lagu kemenangan yang telah menjeratmu sendiri? Penasehat itu menganggukkan kepalanya. Kita harus berhati-hati. Aku harus menyusun kekuatan sebelum terlambat. Pada suatu saat Tohjoyo harus mengerti dan mempersiapkan dirinya. Tetapi tidak sekarang dan tidak sekasar seperti yang kau lakukan. Hamba tuanku. Kepala penasehat itu menjadi semakin tunduk. Tetapi pembicaraan itu tidak dapat berlangsung terus karena Mahesa Agni dan beberapa orang panglima dan senopati telah menghadap pula. Apakah kalian dapat menemukan? Bertanya Sri Rajasa. Mahesa Agnilah yang menjawab. Ampun tuanku, kami tidak menemukannya. Kami sudah mencari di seluruh sudut istana. Tidak ada sejengkal tanah pun yang terlampaui. Bahkan bangsal-bangsal dan rumah-rumah yang ada di dalam halaman ini, yang kami anggap dapat dipergunakan untuk bersembunyi seseorang, telah kami lihat pula. Tetapi kami tidak menemukannya. Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, hal yang serupa pernah juga terjadi di dalam istana ini selagi aku pergi berburu. Bahkan aku sendiri pernah berusaha menangkap bayangan berkerudung hitam serupa itu, tetapi gagal. Dan sekarang, hal yang serupa pula telah berulang. Jadikanlah hal ini peringatan
bahwa sebenarnya lah Singasari tidak sekuat yang kita tunjukkan lewat kebesaran pemerintahannya dan kekuatan pasukannya. Ternyata masih ada juga kekuatan lain yang mampu mengganggu ketenangan istana. Justru selagi kita sedang sibuk dengan perhelatan perkawinan salah seorang putra istana. Tidak ada seorang pun yang menjawab, tetapi Mahesa Agni melihat kekecewaan yang dalam membayang di wajah Sri Rajasa. Karena itu, maka ruangan itu sejenak menjadi sepi. Tiba-tiba saja Sri Rajasa dibayangi oleh sebuah kenangan tentang dirinya sendiri. Selagi masih berkeliaran di padang karautan, hampir tidak dapat dimengerti bagaimana hal itu dapat terjadi. Selagi tidak ada harapan baginya untuk dapat hidup lebih panjang lagi, karena orang-orang padukuhan yang mengejarnya semakin lama semakin banyak. Sedangkan di hadapannya terbentang sebuah sungai yang deras dan tidak mungkin diseberangi. Tanpa dipikirkannya lagi, maka saat itu ia pun dengan tergesa-gesa naik memanjat pohon tal. Hatinya telah berkeriput sebesar menir ketika orang-orang itu menebang pohon tal tempat ia memanjat. Rasa-rasanya nyawanya sudah berada di ubun-ubunnya, tetapi ia berhasil lolos karena suara yang seakan-akan melontar dari langit agar ia memotong dan naik ke atas pelepah pohon tal itu untuk menyeberang sungai. Apakah orang-orang berkerudung hitam itu juga dapat berbuat seperti yang aku lakukan saat itu, tetapi dengan cara-cara yang lain, sehingga mereka dapat lolos dari kepungan prajurit Singasari yang rapat dan bersenjata lengkap itu? Bertanya Sri Rajasa kepada diri sendiri. Namun kenangan masa muda itu benar-benar telah mengganggunya, seolah-olah ia harus mengalami gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh tingkah lakunya sendiri semasa itu. Tiba-tiba Sri Rajasa menggertakkan giginya ketika tiba-tiba bayangan wajah Empu Gandring melintas di rongga matanya. Seakan-akan orang tua itu menunjuk hidungnya sambil berkata, Ken Arok, lebur sajalah keris itu, karena keris itu akan menuntut kematian-kematian berikutnya. Wajah Sri Rajasa tiba-tiba menjadi pucat. Hampir saja ia meneriakkan umpatan untuk mengatasi ketegangan hatinya. Untunglah bahwa ia berhasil menahan diri dan menelan kata-kata kotor yang telah berada di tenggorokannya. Namun demikian keringat yang dingin mulai mengalir di seluruh tubuhnya. Persetan dengan empu tua itu! Ia menggeram di dalam hatinya. Aku tidak peduli. Aku adalah Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Aku adalah anak Brahma, putra angkat Siwa dan kekasih Wisnu. Tidak ada yang lebih besar dari Sri Rajasa saat ini selain Siwa sendiri. Tetapi tubuhnya terasa menggigil ketika terpandang olehnya mata Mahesa Agni yang seolah-olah menyala membakar seluruh isi dadanya. Orang itu mempunyai sesuatu yang dapat menjadi pengejawantahan Siwa sendiri. Sebuah trisula yang aneh yang tiba-tiba saja membuatnya menjadi silau, membuatnya kehilangan kemampuan untuk berbuat sesuatu. Oh, gila! Tiba-tiba Sri Rajasa berteriak sehingga seisi pasiban itu terkejut karenanya. Bahkan Sri Rajasa sendiri terkejut pula oleh teriakannya itu. Ampun tuanku, berkata Mahesa Agni. Apakah yang telah membuat tuanku menjadi risau? Sri Rajasa mengejapkan matanya. Kini dilihatnya Mahesa Agni duduk di hadapannya sambil menundukkan kepalanya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Sri Rajasa berkata, ternyata kita hampir gila dibuatnya.
Prajurit segelar sepapan yang ada di halaman istana ini tidak mampu menangkap hanya satu orang. Prajurit pengawal istana Singasari yang dibanggakan ini dipimpin langsung oleh para senopati dan panglimanya, sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak seorang pun yang berani mengangkat kepalanya. Mahisa Agni pun tunduk pula dalam-dalam. Tetapi Sri Rajasa tidak dapat menyingkirkan kecemasannya. Trisula yang pernah dilihatnya itu kini pasti telah berada di tangan Mahisa Agni. Sri Rajasa menjadi gemetar. Seakan-akan dilihatnya cahaya Trisula kecil itu memancar langsung menyilaukan matanya. Kemudian meluncur dari dalam cahaya itu keris bertuah yang menuntut berlakunya kutukan Empu Gandring, keris yang bertangkekan dahan cangkring, kemudian seorang keturunan Tunggul Ametung yang telah dibunuhnya pula, membayang di sela-sela cahaya yang menyilaukan itu. Sekali lagi Sri Rajasa hampir terpekik. Semua itu seakan-akan tampak jelas tidak saja di dalam angan-angannya. Untunglah bahwa ia segera menyadari keadaannya, bahwa ia kini berada di hadapan Mahisa Agni, beberapa orang panglima dan senopati Singasari. Mereka adalah orang-orang yang setia. Ia mencoba menenteramkan hatinya sendiri, meskipun masih terasa gejolak yang menggelora di dadanya. Dalam pada itu, baik Mahisa Agni dan para prajurit yang menghadap Sri Rajasa melihat betapa hati Sri Rajasa itu bergejolak tidak menentu. Tetapi mereka menyangka bahwa Sri Rajasa sedang dicekam oleh kemarahan dan kecemasan, bahwa orang yang berkerudung hitam itu semakin lama menjadi semakin berani. Tidak dapat disangka lagi bahwa orang-orang berkerudung hitam itu adalah orang-orang yang pilih tanding. Bahkan Sri Rajasa sendiri telah gagal menangkap salah seorang dari mereka. Demikianlah maka para pemimpin pemerintahan dan prajurit Singasari menjadi murung, meskipun dalam suasana yang gembira. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan dapat segera melupakan orang berkerudung hitam yang setiap kali membayangi istana Singasari. Namun peristiwa itu telah mendorong para prajurit untuk semakin bersiaga setiap saat. Ternyata bahwa Singasari tidaklah setenang yang mereka sangka. Demikianlah, maka dua orang putra Ken Dedes telah berkeluarga, sedangkan putra sulung Ken Umang masih merasa perlu untuk menempa diri di dalam olah kanuragan di balik dinding tertutup. Seakan-akan Sri Rajasa berusaha untuk menyembunyikan kemampuan Tohjoyo yang sebenarnya. Tetapi ternyata Tohjoyo sendiri tidak dapat merahasiakan kemampuannya. Setiap kali ia justru ingin memperlihatkan bahwa ia adalah seorang putra Sri Rajasa yang perkasa. Aku juga akan menjalani pendadaran seperti yang pernah dilakukan oleh Kakang Anusapati, berkata Tohjoyo setiap kali kepada para prajurit, dan ia memang minta kepada ayahandanya untuk pada suatu saat mendapat tugas yang serupa, agar ia mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Kau akan mendapat kesempatan itu, berkata Sri Rajasa. Tetapi Sri Rajasa masih selalu mempertimbangkan waktu dan suasana yang tepat. Adalah tidak mustahil apabila rencana ini diketahui oleh salah seorang dari orang-orang berkerudung hitam itu, maka akibatnya akan gawat bagi Tohjoyo. Dan Sri Rajasa pun mengambil kesimpulan bahwa tidak mustahil
bahwa orang-orang di dalam istana Singasari itu pun ada yang telah berkhianat pula dan memberi kesempatan kepada orang-orang berkerudung hitam untuk berlindung apabila keadaan memaksa. Ketika hari-hari yang ramai untuk merayakan perkawinan Mahesa Wongateleng itu sampai pada akhirnya, maka Mahesa Agni pun harus segera kembali ke Kediri. Namun ia sempat mencari waktu di sela-sela kesibukannya untuk bertemu dengan Sumekar dan mendengarkan ceritanya tentang usahanya untuk menyadap pengakuan dari penasehat itu. "Kau memang cerdik," berkata Mahesa Agni sambil tersenyum. Namun di balik senyumnya, Mahesa Agni melihat bahwa Anusapati benar-benar telah dibayangi oleh bahaya yang sebenarnya telah mengancam jiwanya. "Kau harus lebih berhati-hati," berkata Mahesa Agni kepada Sumekar. "Tolong awasi anak itu. Meskipun kemampuannya di dalam olah kanuragan semakin lama menjadi semakin masak, tetapi bagaimanapun juga ia masih muda. Kadang-kadang ia masih kehilangan pengamatan diri dan kesabaran, sehingga tingkah lakunya akan dapat berbahaya bagi dirinya sendiri." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku akan berusaha," berkata Sumekar. Namun dahinya segera menjadi berkerut-merut ketika ia melihat tatapan mata Mahesa Agni yang menjadi semakin tajam. Dengan bersungguh-sungguh, Mahesa Agni berkata, "Sumekar, ada sesuatu yang penting yang hendak aku bicarakan sebelum aku meninggalkan Singasari. Apalagi ketika aku meyakini bahwa Anusapati memang memerlukan perlindungan yang sebaik-baiknya." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. "Sumekar," berkata Mahesa Agni, "apakah kau pernah juga berpikir bahwa pada suatu saat, apabila keadaan memaksa, Sri Rajasa sendiri akan turun tangan untuk memaksakan kedudukan putra mahkota bagi Tohjoyo?" Sumekar mengerutkan keningnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ia berkata, "Betapapun kecilnya, namun ada juga bayangan yang suram itu terjadi. Tetapi bukankah usaha-usaha itu sejak sekarang sudah kita rasakan?" "Ya, tetapi maksudku, karena kemampuan kanuragan Anusapati yang tidak dapat teratasi oleh orang-orang yang mendapat tugas langsung untuk menyingkirkannya, apakah pada suatu saat Sri Rajasa sendiri akan melakukan hal itu? Tentu saja ia berusaha agar tidak seorang pun yang mengetahuinya." Sumekar merenung sejenak, tetapi ia tidak segera menjawab. "Sumekar," berkata Mahesa Agni kemudian, "kita melihat bahwa kemampuan Anusapati semakin lama menjadi semakin sempurna. Padahal umurnya masih sangat muda, sehingga kemungkinan baginya masih terbuka luas. Pada suatu saat tidak akan ada seorang pun yang dapat melampauinya di seluruh istana ini. Dalam keadaan yang demikian, tidak ada orang lain yang dapat melakukannya selain Sri Rajasa pribadi. Dalam arti, Sri Rajasa sendirilah yang harus menghadapi Anusapati." Sekali lagi Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Hal itu tidak mustahil terjadi. Tentu Sri Rajasa tidak akan melepaskan cita-citanya untuk meletakkan warisan singgasana Singasari kepada keturunannya yang paling dikasihinya." "Kau pernah mendengar bagaimana Tunggul Ametung terbunuh?" Sumekar menganggukkan kepalanya. "Kebu Ijo." Sekali lagi Sumekar mengangguk. "Dan kelak Anusapati, begitu maksudmu?" bertanya Sumekar. Mahesa Agni pun mengangguk pula. Jawabnya, "Iya, itu tidak mustahil.
Bukankah kau juga mengetahui siapakah Anusapati itu sebenarnya? Demikianlah, ternyata bahwa Mahesa Agni telah mengambil suatu keputusan yang merupakan suatu hal yang sangat penting dan bahkan hampir menentukan di dalam perjalanan hidup Anusapati. Ternyata Mahesa Agni telah mengambil suatu keputusan bahwa ia harus mempertahankan Anusapati dan keturunannya untuk tetap memegang pimpinan kerajaan. Meskipun keputusan itu tidak diucapkannya, namun hal ini seakan-akan merupakan janji di dalam hatinya. Janji yang membawa akibat-akibat yang sangat luas pada tingkah laku dan sikapnya kemudian. Sumekar melihat sesuatu bergejolak di dalam hatinya, dan Sumekar pun seakan-akan dapat menangkap getar di dalam dada Mahesa Agni itu. Demikianlah, ketika perhelatan perkawinan Mahesa Wonga telah selesai, istana Singasari pun kembali menjadi sepi. Semuanya kembali kepada keadaan seperti sedia kala. Anusapati masih saja dalam kedudukannya yang lama, yaitu seorang putra mahkota. Namun kedudukan itu hampir tidak memberikan akibat apapun baginya. Ia masih saja seperti anak-anak yang dengan sekehendak hatinya berbuat sesuai dengan kesenangannya sendiri. Kalau ia ingin melihat-lihat latihan-latihan keprajuritan, maka ia pun pergi melihat. Kalau ia ingin berada di pusat pimpinan pasukan pengawal, maka ia pun pergi pula ke sana. Namun dengan demikian hati Anusapati sendiri merasa tersiksa di Paseban Dalam dan di luar, di mana Sri Rajasa dihadap oleh para pemimpin dan panglima serta senopati. Kedudukan putra mahkota hampir tidak berarti apa-apa apabila pada hari-hari yang ditentukan Sri Rajasa berhalangan. Ia sama sekali tidak memberikan kesempatan apapun untuk berbuat sesuatu pada sebuah pertemuan, meskipun sekedar pertemuan biasa. Tidak ada kesempatan yang ada padanya, dan apalagi bimbingan dan pengarahan. Alangkah sakit hati Anusapati. Kalau saja ia masih anak-anak, maka ia akan dapat menangis sambil memeluk pinggang ibunya. Tetapi ia bukan lagi anak-anak. Bahkan sebentar kemudian Anusapati telah menjadi seorang ayah. Namun kedudukannya masih belum berarti sama sekali. Sumekar yang menjadi semakin tua ternyata telah mengambil keputusan pula untuk tetap tinggal di istana Singasari, hidup di petamanan yang penuh dengan pohon bunga-bungaan dan pohon buah-buahan. Baginya tidak jauh berbeda dari kehidupan di padepokannya. Di halaman istana Singasari, ia merasa mendapatkan tempat yang sesuai dengan kehidupannya di padepokan yang tentram, tenang dan segar. Meskipun di halaman istana kadang-kadang ia ikut serta dilanda oleh ketegangan apabila terjadi sesuatu dengan Anusapati. Paman Sumekar, berkata Anusapati pada suatu saat, apakah paman melihat kemungkinan yang dapat aku capai dengan cara hidupku sekarang? Sumekar tidak segera menjawab. Ditatapnya saja wajah Anusapati dengan seksama. Lalu sejenak kemudian justru ia bertanya, apakah yang tuanku maksud? Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, paman, rasa-rasanya kedudukan sebagai putra mahkota hanyalah sekedar kedudukan saja. Karena aku putra Ibunda Permaisuri. Tetapi setiap masalah, Ayahanda Sri Rajasa selalu berbincang dengan Adinda Tohjoyo. Aku sadar bahwa aku tidak boleh iri hati, seperti yang selalu dikatakan oleh orang tua-tua dan Paman Mahesa Agni. Juga yang aku baca di dalam kitab-kitab
serta dari pemimpin-pemimpin kejiwaan yang pandai. Tetapi aku tidak dapat ingkar dari perasaan ini. Seakan-akan aku telah dicekam oleh perasaan itu, Paman. Sumbekar menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat menyalahkan Anusapati karena semakin lama menjadi semakin jelas bahwa Anusapati akan menjadi semakin tersisih. Bahkan lambat laun, sikap para pemimpin dan panglima pun seakan-akan telah terpengaruh oleh keadaan itu. Seakan-akan wajah mereka mulai berpaling dari Anusapati dan memandang Tohjoyo sebagai seorang putra Sri Rajasa yang besar. Tidak seperti Anusapati yang menyembunyikan kemampuannya yang hampir sempurna, maka ketika Tohjoyo merasa dirinya seorang anak muda yang perkasa, ia justru telah berbuat hal-hal yang dapat mengagumkan rakyat Singasari. Paman, berkata Anusapati, para pemimpin masih tetap menganggap aku sebagai seorang anak muda yang lemah dan dungu. Ternyata hal itu berpengaruh atas sikap mereka. Lambat laun mereka tidak mempunyai harapan dan pilihan apapun kepadaku. Kadang-kadang mereka menjadi kagum juga apabila aku mengambil sikap. Tetapi kesempatan itu terlampau jarang. Dan yang aku lakukan hanyalah sekedar mengambil sikap. Tidak diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat mereka yakin akan kemampuanku. Bukan saja dalam olah kanuragan, yang memang tidak pernah aku tunjukkan kepada siapapun, tetapi kemampuanku memimpin dan bertindak sebagai seorang raja yang besar. Sumbekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Keluhan itu bukannya tidak berdasar. Tohjoyo semakin lama menjadi semakin dikenal oleh rakyat Singasari sebagai seorang anak muda yang perkasa. Tetapi sebaliknya, Anusapati hampir tidak dibicarakan orang di dalam olah kanuragan dan kegiatan pemerintahan. Sumbekar tidak dapat ingkar bahwa satu dua orang justru pernah berkata, Anusapati lebih senang menunggu istrinya daripada berbuat sesuatu untuk Singasari. Inilah agaknya jalan yang akan ditempuh oleh Sri Rajasa. Memang tidak sekasar yang dilakukan oleh penasihatnya, tetapi justru terlampau berbahaya bagi putra mahkota. Penolakan rakyat Singasari atas putra mahkota akan menimbulkan akibat yang sangat gawat baginya dan bagi Singasari. Berkata Sumbekar di dalam hatinya. Paman, berkata Anusapati kemudian, apakah sebaiknya aku diam saja sambil menunggu nasib yang akan menjebakku kemudian, apapun akibatnya? Sumbekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Teringat olehnya sikap dan perasaan yang bergolak di dalam dada Mahisa Agni di saat-saat terakhir hari perkawinan Mahisa Wongateleng. Seolah-olah ia dapat membaca dengan jelas pada wajah Mahisa Agni bahwa ia akan berbuat sesuatu yang penting bagi Anusapati. Tetapi Sumbekar tidak dapat mengatakannya. Ia hanya melihat sesuatu yang membayang, tetapi ia tidak jelas dan tidak dapat memastikan apakah penglihatannya itu benar. Namun demikian ia berusaha untuk membesarkan hati putra mahkota. Tentu tidak, tuanku. Tuanku tidak akan begitu saja pasrah kepada nasib. Tuanku harus berbuat sesuatu. Dan hamba yakin bahwa Pamanda Mahisa Agni pun sudah memperhitungkannya. Pamanda Mahisa Agni dapat mengerti apa yang sedang dilakukan oleh ayahanda sekarang. Dan karena itu, ia akan berbuat sesuatu. Tetapi Paman, apakah Paman sampai sekarang tidak melihat bahwa sikap ayahanda Sri Rajasa semakin lama menjadi semakin asing bagiku? Hanya di hadapan Ibunda Permaisuri, ayahanda bersikap baik.
Tetapi jika tidak ada Ibunda Permaisuri, sikap ayahanda terasa aneh sekali. Anusapati berhenti sejenak. Lalu katanya, "Paman, aku sekarang sudah bukan anak-anak lagi. Seharusnya aku sudah mulai mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam pimpinan pemerintahan. Bukan sekedar mengikuti pendadaran dengan menumpas perampok-perampok kecil di sana-sini. Bukan pula dengan menonton latihan-latihan keprajuritan." Suara Anusapati merendah. "Paman, aku pernah mendengar suara yang sangat menyakitkan hati. Seolah-olah aku sama sekali tidak menghiraukan lagi keadaan Singasari. Seolah-olah aku hanya memikirkan diriku sendiri, istriku dan orang-orang terdekat saja." Sumbekar tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk dan Anusapati meneruskan. "Lebih dari itu, Paman, aku sudah mendengar dari hamba yang dekat dengan keluarga. Maksudku, seorang emban yang mengatakannya kepada istriku bahwa Sri Rajasa tidak memerlukan aku lagi." "Tuanku!" Sumbekar terkejut. "Ya, dan istriku menangis semalam suntuk. Hal itu bukannya yang pertama kali didengarnya. Bermacam-macam persoalan yang aku kira memang dengan sengaja dihembus-hembuskan agar sampai ke telinga istriku. Dengan demikian, kedudukanku menjadi semakin lemah dari luar dan dari dalam." "Itu sudah keterlaluan." Tiba-tiba Sumbekar menggeram. "Sebenarnya, Tuan Putri tidak boleh mendengar hal-hal semacam itu. Tetapi menurut perhitunganku, memang ada kesengajaan. Istriku juga pernah mendengar ejekan orang tentang kelemahan dan kebodohanku dibandingkan dengan Adinda Tohjoyo." Sumbekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Jika demikian, keadaan memang sudah gawat, Tuanku. Pamanda Mahesa Agni harus segera mengetahuinya." Anusapati mengangguk kecil. "Iya, tetapi Pamanda Mahesa Agni akan lebih baik tetap diam. Aku melihat ada sesuatu yang menahan Pamanda untuk berbuat sesuatu. Aku kira Pamanda Mahesa Agni adalah sahabat ayahanda Sri Rajasa. Di dalam batas-batas tertentu, Pamanda Mahesa Agni tidak dapat bertindak lebih maju lagi." "Bukan begitu, Tuanku. Pamanda Tuanku tidak hanya sekedar berhenti pada suatu batas tertentu. Ia akan maju terus, percayalah. Tetapi Pamanda Tuanku akan mengambil jalan yang paling baik buat Tuanku, buat ayahanda Tuanku, dan buat Singasari. Itu adalah tanggung jawab yang tidak dapat dihindarinya." Anusapati tidak menjawab. Sekilas terbayang apa saja yang pernah dilakukan oleh Mahesa Agni untuknya itu. Memang sudah banyak sekali. Tiba-tiba Anusapati berdesis. "Apa, Tuanku?" bertanya Sumbekar. "Pamanda Mahesa Agni memang sudah banyak sekali berbuat untukku. Dan Pamanda Tuanku itu masih akan banyak lagi berbuat." Demikianlah Sumbekar dapat merasakan guncangan-guncangan perasaan pada putra mahkota. Semakin lama justru menjadi semakin berat. Bahkan setelah Anusapati menjadi seorang ayah, orang-orang istana Singasari tidak lagi dengan segan-segan memperkatakannya. Anusapati tidak lagi mendengar dari satu dua orang bagaimana tanggapan orang-orang di istana Singasari itu atasnya. Dengan demikian, Anusapati dapat memperhitungkan bagaimanakah kira-kira tanggapan rakyat Singasari seluruhnya terhadapnya, terutama mereka yang tinggal di pusat pemerintahan. Sumbekar pun semakin lama menjadi menyadari kedudukan putra mahkota yang sulit itu. Apalagi setiap kali Tohjoyo selalu memancing persoalan
dan menunjukkan kelebihannya dari setiap putra Sri Rajasa yang lain. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.